Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu analisa sistem operasi dalam perusahaan. Kami menganalisa PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Nama saya Putri Aulia Rahim dengan NIM 642222075. Nama saya Malia Nugrahani, NIM 64221926. Nama saya Sabah Firda Musyarofa, NIM-nya 642222119. Langsung lanjut ke materinya. Saya akan menjelaskan definisi manajemen bisnis dan operasional. Manajemen bisnis adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti strategi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Bagian dari manajemen bisnis yang berfokus pada pengelolaan proses, produksi, dan pengiriman produk dan layanan adalah manajemen operasional. Ini melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan semua tindakan yang mengubah input menjadi output dengan cara yang paling efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi PT Yamaha Music Manufacturing Asia atau YMMA. Di sini ada Departemen Production, PE dan QA, Production Control, Procurement, HRGA, Finance dan Accounting, dan di sini ada beberapa section yang tertera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dalam PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Yang pertama yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti produksi, inventory, keuangan, dan SDM. Yang kedua, memungkinkan aliran informasi yang lancar antar departemen. Contohnya adalah SAP, Oracle, atau sistem REP khusus industri manufaktur. Lalu yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Berfungsi untuk mengelola aliran bahan baku dari pemasok hingga produk jadi yang dikirim ke pelanggan, mengoptimalkan inventory dan logistik, membantu dalam perencanaan produksi dan pengadaan, dan membantu merencanakan pengadaan dan produksi. Yang ketiga yaitu sistem manajemen produksi, mengatur jadwal produksi, memantau proses manufaktur secara real time, dan mengoptimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja. Yang keempat ada sistem kontrol kualitas, menjaga kualitas produk di setiap tahap produksi, menemukan dan mengatasi masalah kualitas secara cepat, dan mendukung penerapan standar kualitas seperti ISO 9001. Yang kelima ada sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu mengatur hubungan antara pelanggan dan distributor, memantau penjualan dan tren pasar, dan menyediakan layanan purna jual. Selanjutnya yaitu sistem manajemen aset, melacak dan mengawasi aset perusahaan seperti mesin dan peralatan, mengatur pemeliharaan preventif, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Yang ketujuh, sistem manajemen sumber daya manusia, manajemen data karyawan, dukungan untuk proses penerimaan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengaturan penggajian dan tunjangan. Yang kedelapan, ada sistem manajemen keuangan, mengawasi akuntansi dan pelaporan keuangan, membantu perencanaan anggaran dan analisis keuangan, dan memudahkan pengelolaan kas dan investasi. Yang kesembilan, sistem penelitian dan pengembangan, memfasilitasi proses desain dan pengembangan produk baru, mengelola data teknis dan spesifikasi produk, dan yang tiga, memungkinkan tim R&D bekerja sama. Lalu yang terakhir ada sistem keamanan dan keselamatan, menjaga dan mengawasi elemen keselamatan di pabrik, mendukung penerapan peraturan keselamatan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dalam PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Yang pertama yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti produksi, inventory, keuangan, dan SDM. Yang kedua, memungkinkan aliran informasi yang lancar antar departemen. Contohnya adalah SAP, Oracle, atau sistem REP khusus industri manufaktur. Lalu yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Berfungsi untuk mengelola aliran bahan baku dari pemasok hingga produk jadi yang dikirim ke pelanggan, mengoptimalkan inventory dan logistik, membantu dalam perencanaan produksi dan pengadaan, dan membantu merencanakan pengadaan dan produksi. Yang ketiga yaitu sistem manajemen produksi,
mengatur jadwal produksi, memantau proses manufaktur secara real time, dan mengoptimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja. Yang keempat, ada sistem kontrol kualitas. Menjaga kualitas produk di setiap tahap produksi, menemukan dan mengatasi masalah kualitas secara cepat, dan mendukung penerapan standar kualitas seperti ISO 9001. Yang kelima, ada sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu mengatur hubungan antara pelanggan dan distributor, memantau penjualan dan tren pasar, dan menyediakan layanan purna jual. Selanjutnya ada laporan penjualan PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Yang pertama ada ringkasan penjualan. Keterangannya itu ada total pendapatan penjualan dengan 45 miliar, pertumbuhan penjualan 10%, produk larisnya yaitu ada alat musik elektronik. Yang kedua ada penjualan berdasarkan produk, yaitu produknya ada alat musik akustik dengan pendapatan 15 miliar dengan persentase 33,33%. Yang kedua ada alat musik elektronik yaitu 25 miliar dengan persentase yaitu 44,44%. Yang ketiga ada peralatan audio dengan 10 miliar dengan persentase 22,22%. Jadi totalnya yaitu pendapatannya ada 45 miliar dengan persentase yaitu 100%. Selanjutnya ada penjualan berdasarkan wilayah. Nah, wilayah ini ada Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dengan pendapatan 20 miliar dengan persentase 44,44%. Jawa Barat yaitu pendapatannya 10 miliar dengan persentase 22,22%. Sumatera yaitu ada 7 miliar dengan persentase 15,56%. Kalimantan ada 4 miliar dengan persentase 8,89%. Sulawesi ada 4 miliar dengan persentase 8,89%. Jadi total pendapatannya yaitu ada 45 miliar dengan persentase 100%. Selanjutnya yaitu ada analisis penjualan. Pendapatan total pendapatan penjualan mencapai Indonesia rupiah yaitu 45 miliar dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 10%. Produk terlarisnya yaitu berupa alat musik elektronik merupakan produk terlaris dengan kontribusi 44,44% dari total penjualan. Dan wilayah penjualan tertinggi yaitu wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menyumbang penjualan tertinggi sebesar 44,40%. Proyeksi penjualan pada 2024 target penjualan mencapai Indonesia rupiah yaitu 50 miliar dengan peningkatan sebesar 11% dari tahun 2023. Strategi utama lanjutkan kampanye digital, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat kolaborasi dengan musisi dan influencer. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.